Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kepada Bapak Presiden atau siapapun yang akan menjadi presiden. Ini adalah risalah cinta kami kepada Pak Presiden. Ya kalau mendengar alhamdulillah, kalau tidak mendengar Allah perdengarkan ke hati, biarpun telinganya tidak mendengar. Atau calon presiden, ketahuilah bahwa jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya satu kali naik, dua kali naik, ujung-ujungnya adalah kesengsaraan yang panjang di akhirat nanti. Maka mumpung Allah beri kesempatan untuk naik surga tertinggi, maka hendaknya Pak Presiden atau para calon presiden itu, apalagi yang mereka adalah benar-benar ahli la ilaha illallah, termasuk Pak Presiden kami yakin ahli la ilaha illallah, orang beriman. Perhatikan keimanan tersebut. Jadikan jabatan presiden ini adalah untuk selamat di akhirat. Maka selama ini panjatan doa semoga orang-orang seperti Habib Rizik dijaga dan bisa istiqomah. Dan doa kita kepada Pak Presiden semoga juga Allah memberikan bimbingan agar bisa menjadi baik semuanya. Tidak perlu kita memusuhi, akan tapi kita perlu bagaimana menghantarkan kebenaran. Kita tidak punya permusuhan dengan Bapak Presiden. Akan tapi kami punya cinta karena kami tahu beliaunya adalah ahli la ilaha illallah. Kami ingin bahasanya kelak juga selamat di akhirat. Maka mohon, atau calon-calon presiden yang akan datang. Ingat, jadi presiden adalah berbatas waktunya. Tapi akhirat adalah selamanya dan tidak berbatas. Maka jangan sampai di saat menjabat kepresidenan ini adalah ditipu oleh orang-orang yang ada di kiri kanan kita misalnya, yang punya kepentingan-kepentingan syahwatnya, urusan dunianya, tidak ada hubungannya dengan imam, sehingga kita akan kebawa ke sana. Maka pandanglah dengan adil. Orang yang bakal mengganggu akhirat Anda pinggirkan. Anda bisa melihat pasti. Di kalangan menteri, di kalangan pokoknya harus dibersihkan dari orang-orang yang bakal mengganggu keselamatan kita di akhirat. Kami yakin Anda ahli iman. Kami mendengar Anda jadi imam sholat. Anda juga umroh. Subhanallah. Tinggal perlu Anda mengikuti hati kecil Anda bahwasanya Anda ahli iman. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan Anda ini ayo diberesi, diselesaikan. Karena itu akan ada tuntutan dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlapanglah dengan masukan atau kritik dari siapapun. Maka di saat ada misalnya selama ini rame seperti tadi hubungan dengan Habib Rizik dan sebagainya. Yang diminta adalah, kami yakin yang diminta Habib Rizik adalah di hati kecil Anda adalah Anda setujui. Keadilan, kebaikan dan sebagainya. Kami ingin bertemu, ini maksud. Kami yakin insya Allah. Kami yakin husnudzon bahasanya Anda orang beriman dan presiden setelahnya. Kami tidak mengarah kepada presiden hari ini. Selagi itu keinginan yang baik, ayo kita sambut. Dan nanti secara umum kritik itu justru mengangkat kita. Bagaimana kita menjadi waspada. Kritik itu kadang kita tidak bisa sadar, tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri. Akhirnya dengan kritik itu kita bisa berbenah. Kalau tidak ada kritik kita nggak akan waspada. Seperti di lembaga begini, kalau tidak ada kritik nggak akan ada perubahan. Ada yang kritik Buya, kenapa kok begini? Langsung kita buat perubahan. Gini, menarik. Semakin banyak yang mengkritisi Anda, sebenarnya semakin besar peluang Anda untuk menjadi lebih bagus. Hanya di saat dikritiki oleh seseorang, kita lihat, kita pelajari. Lalu bagaimana? Yang mengkritik itu sendiri diajak untuk menyelesaikan bersama. Karena yang mengkritisi biasanya punya bahan, punya modal untuk menyelesaikan masalah. Seperti ini. Ini adalah kepada pemerintah. Jangan menuruti
orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsunya, Anda akan rugi. Hidup Anda berbatas. Hidup Anda berbatas. Kita tidak rela ahli la ilaha illallah di alam barzah mendapatkan seksa dan di padang mahsyar tersiksa, di akhirat tersiksa. Tapi surgakah untuk semuanya? Surga untuk ulama, surga juga untuk presiden kalau mau. Inilah, maka kalau seandainya kesadaran semacam ini hadir, nggak akan ada ontran-ontran semacam ini. Semuanya aman tentram. Semuanya aman tentram. Bisa orang punya niat busuk akan terlihat begitu mudah. Apalagi sekelas presiden, sekelas pemimpin, itu sangat mudah. Orang ini niatnya hanya kepentingan urusan ini, kebaca. Artinya tinggal kalau memang tujuannya nggak benar, merusak negeri ini, merusak bangsa ini, amanah di hadapan Allah. Ya jangan diperkenankan orang semacam itu begitu. Jujur, bukan karena hawa nafsu, bukan hanya mempertahankan kekuasaan. Biarpun kita pertahankan akan berakhir ini kekuasaan kalau tidak kita pertahankan dengan cara yang benar. Tapi harapan kami adalah yang menjabat di negeri ini, presidennya adalah dengan Allah, dengan imannya, lalu selamat nanti di akhirat. Maka demo-demo yang selama ini Anda dengar, Anda perhatikan, Anda sambut. Sebagai seorang bapak ngayomi anak, sebagai seorang presiden, apa sih yang ayo diskusi yang baik. Seperti itu. Jadi, selagi itu yang diminta hal yang baik, jangan ditolak. Kecuali dia minta jelek, minta membuat, mestinya ya harus ditolak itu. Perusahaan yang haram, perusahaan merusak, perusahaan ini, perkumpulan merusak. Ini yang harus kita tolak. Tapi kalau orang berkumpul, datang kepada Anda, menyuruh, mengajak kepada kebaikan, hendaknya Anda bertanya, karena itu sebetulnya mereka menghantarkan surga untuk Anda. Seperti itu. Jadi ini kepada Bapak Presiden hari ini atau presiden yang akan datang. Semoga ini menjadi kaidah. Siapa menjadi presiden, hendaknya seperti itu. Allah keindahnya di dunia jadi presiden, ternyata jabatan presiden ini hanya untuk melangkah ke surga. Sebab surganya presiden lebih mudah, gede banget. Karena apa? Dia punya kekuatan. Kekuatan untuk masuk surga mah gampang. Seperti itu.